Saatnya menjadi nomor satu, Mu Chen menggabungkan kelompoknya dengan tim Shen Kangsheng. Sedangkan Luo Li bekerja sama dengan Wen Qingxuan untuk menahan Jisuan agar terhambat dalam mengumpulkan poin. Mengumpulkan poin, mengalahkan tim-tim lain dengan cepat memiliki resiko yang besar, kini Mu Chen yang kelelahan menjadi target tim besar. Fang Yun coba memanfaatkan kelelahan Mu Chen untuk merebut poin. Bagaimana cerita selanjutnya, mari kita simak. Menghancurkan jalannya, energi spiritual hitam muncul seperti layar hitam di langit saat berkedip dengan kilau dingin saat melonjak. Tekanan energi spiritual yang kuat menyapu seolah-olah mencoba memicu tornado di wilayah ini. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya energi spiritual hitam itu. Mereka merasa terlalu sulit untuk percaya bahwa Mu Chen masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu bahkan dalam kondisinya saat ini. Fang Yun juga melihat energi spiritual hitam yang luas dan perkasa dengan sedikit kejutan di matanya. Sial, Fang Yun mengatupkan giginya dengan keras. Awalnya, dia berencana untuk mengambil tindakan sementara keadaan Mu Chen tidak baik dan merebut plakat akademinya. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa bahkan setelah begitu banyak pertempuran, Mu Chen masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Namun, tidak mungkin dia bisa mundur pada saat ini. Ledakan. Tatapan Fang Yun menjadi dingin saat dia mengganti segel tangannya, menyebabkan tangan perunggu raksasa itu terbanting dengan ganas. Mu Chen masih memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia menjentikkan jarinya. Energi spiritual yang kuat menyapu seperti beberapa gelombang pasang saat bentrok dengan tangan perunggu. Ledakan. Gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan dikirim menyebar seolah-olah sedang menggores tornado di cakrawala, mencoba merobek langit dan bumi bersama dengan suara senandung. Telapak perunggu dengan cepat hancur berantakan dari energi spiritual hitam. Pada akhirnya, itu berkurang menjadi tidak ada apa-apa dari lapisan dampak energi spiritual. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melirik hutan lonjakan. Pohon-pohon di hutan sudah layu seolah-olah kehabisan energi spiritual. Dia telah mengeksekusi kitab suci kayu ilahi sebelumnya. Jelas, kekuatan kitab suci kayu ilahi ini lebih tirani dibandingkan dengan yang dia gunakan ketika dia menghadapi Jisuan. Ini bukan karena kekuatan Mu Chen telah tumbuh hanya dalam beberapa hari, itu karena dia menarik kekuatan dari pohon biasa sebelumnya dan, saat ini, dia menarik kekuatan dari pohon-pohon berduri itu. Itu adalah spesies pohon spiritual langka yang telah menyerap energi spiritual antara langit dan bumi ini untuk waktu yang lama, memungkinkan pohon paku itu memiliki tingkat kekuatan destruktif tertentu. Jika paku di pohon paku itu digunakan sebagai senjata, mudah untuk menembus pegunungan dan menghancurkan batu dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Energi spiritual yang terkandung di pohon lonjakan itu lebih kuat dibandingkan dengan pohon biasa. Oleh karena itu, ketika Mu Chen menampilkan kitab suci kayu ilahi, dia bisa mengeluarkan energi spiritual yang begitu kuat. Segel tangan Mu Chen berubah setelah menghancurkan telapak perunggu dengan gelombang pasang energi spiritual hitam ini. Suara samar terdengar di dalam hatinya, roda ilahi dari kayu surgawi. Bas. Gelombang energi spiritual yang deras dengan cepat berkumpul saat itu berubah menjadi roda cahaya hitam kolosal berukuran beberapa ratus meter di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Kilau sedingin es berkedip-kedip di sudut roda lampu. Ketajamannya tampak seolah-olah bisa mengoyak ruang. Jelas, kekuatan roda ilahi dari kayu surgawi ini lebih kuat dibandingkan dengan saat dia menggunakannya pada Jisuan. Fang Yun juga menyadari kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam roda hitam saat wajahnya berubah. Whoosh! Pada saat yang sama, Mu Chen mengarahkan jarinya ke bawah, menyebabkan roda mulai berputar dengan panik. Detik berikutnya, itu berubah menjadi cahaya hitam yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang saat menuju Fang Yun. Bang! Bang! Cahaya hitam yang kabur melesat melintasi cakrawala, menyebabkan air mata samar di ruang yang dilewati cahaya hitam. Seni kuali ilahi, tembok kuali ilahi. Saat melihatnya, tatapan Fang Yun berubah lebih berat saat dia mengganti segel tangannya, menekan dengan tangannya di ruang di depannya. Ledakan, energi spiritual yang kuat menyapu saat itu langsung berkembang di depan Fang Yun. Itu telah berubah menjadi dinding cahaya kuali dengan ukuran beberapa ratus meter. Warna perunggu memenuhi dinding yang terang, membuatnya terlihat tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Ketika dinding lampu kuali terbentuk, roda lampu hitam sudah terbang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap,
Itu bentrok, dering logam yang menusuk telinga terdengar di cakrawala ini. Berderak, berderak, roda hitam itu berputar dengan kecepatan tinggi, menunjukkan ketajaman energi spiritual yang menakjubkan. Retakan mulai muncul di permukaan dinding kuali dan mulai menyebar. Roda hitam itu bahkan lebih tajam daripada saat Mu Chen menggunakannya sebelumnya. Bahkan ahli seperti Fang Yun akan merasa kesemutan di kulit kepalanya karena ketajamannya. Wajah Fang Yun berubah menjadi jelek karena retakan yang menyebar dengan cepat. Istirahat. Jari ramping Mu Chen menunjuk ke bawah sekali lagi bersama dengan suara samar. Kecepatan rotasi roda hitam dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menakutkan dan dengan suara yang menghancurkan bumi, dinding kuali ditembus. Ledakan. Dinding kuali hancur saat berubah menjadi pecahan, turun dari langit. Meski menembus dinding kuali, kekuatan roda tidak berkurang karena masih mendekati targetnya, Fang Yun. Sial, ekspresi Fang Yun memucat karena dia tidak pernah menyangka serangan Mu Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dia belum pernah melihat Mu Chen menggunakan roda yang begitu kuat ketika dia menghadapi Jisuan. Namun, dia yakin roda ini lebih bertenaga dibandingkan dengan yang sebelumnya. Penemuan itu membuat Fang Yun sangat tertekan. Mu Chen menjadi mudah saat berhadapan dengan Jisuan. Kalau tidak, mengapa serangan yang sama dengan kekuatan yang sama tiba-tiba menjadi begitu kuat? Berdesir, saat pikiran beredar di hati Fang Yun, sosoknya secara misterius mundur saat dia berusaha menghindari serangan roda. Namun, dia jelas meremehkan kecepatan roda. Tidak peduli seberapa banyak dia mencoba menghindar, roda hitam itu seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya, tidak memungkinkan dia untuk melepaskan diri darinya. Karena kamu ingin melakukannya, maka bayarlah harganya. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat Fang Yun, yang berusaha untuk terus menghindar. Segel tangannya berubah saat kecepatan roda meledak, muncul di hadapan Fang Yun dalam sekejap saat roda itu menebas. Ketajamannya bahkan merobek ruang. Bajingan, syok memenuhi mata Fang Yun saat dia mengertakkan gigi. Dengan keinginan hatinya, kuali harimau naga yang menekan segel kura-kura hitam tiba-tiba melesat kembali ke arahnya. Mengaum, raungan naga dan harimau terdengar saat kuali naga harimau larut menjadi cairan perunggu, berkedip-kedip dengan cahaya spiritual, saat itu menelan tubuh Fang Yun. Fang Yun berubah menjadi patung perunggu saat cairan perunggu menelan seluruh tubuhnya. Roda hitam itu dengan ganas menebas saat itu menusuk tubuh Fang Yun. Ledakan, bentrokan yang menusuk telinga terdengar di cakrawala saat sosok Fang Yun dikirim terbang kembali, membanting dengan keras ke puncak gunung. Puncaknya tidak dapat menahan benturan karena meledak dan tubuh Fang Yun tertanam dalam ke tubuh gunung. His. Jauh dari sana, tim-tim yang menyaksikan pertempuran tanpa sadar menghirup udara dingin saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Di luar dugaan mereka, Mu Chen mampu menekan Fang Yun dengan kondisinya saat ini. Betapa menakutkannya orang itu. Mu Chen memandang Fang Yun, yang tertanam di gunung, sebelum mengalihkan pandangannya ke rekan satu timnya. Ketika mereka melihat pandangannya, mereka diam-diam mengerti saat mereka terbang, menyerbu ke arah hutan pohon spike. Wajah rekan satu tim Fang Yun sedikit berubah saat mereka berusaha menghalangi mereka. Ledakan. Namun, tepat ketika mereka hendak pindah, sosok Mu Chen secara misterius muncul di hadapan mereka. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, yang membuat keempatnya mundur dalam sekejap dengan ketakutan dan rasa hormat memenuhi mata mereka. Bahkan kapten mereka tidak bisa menghalangi Mu Chen. Meskipun mereka tidak lemah, mereka tidak begitu berani menyerang Mu Chen. Ketika mereka ragu-ragu, Shen Changsheng dan tiga lainnya telah memasuki hutan dan menghilang ke dalam bayang-bayang dengan beberapa kedipan. Mu Chen merasa lega di hatinya saat melihat itu. Shen Changsheng dan tiga lainnya memiliki Araglade yang dibuat olehnya dan dengan demikian, mereka mampu mengabaikan efek dari siling spiritual arai. Di dalam hutan, mereka masih mempertahankan kemampuan mereka untuk menggunakan energi spiritual mereka, sedangkan mereka yang menyusup di hutan akan mendapatkan energi spiritual mereka diambil dari mereka. Selama mereka berhasil sampai ke hutan, semua ancaman akan hilang. Ledakan, batu-batu besar pecah di tubuh gunung saat sosok yang tampak menyesal membubung ke langit. Fang Yun tertutup tanah saat dia muncul kembali. Pada saat ini, wajahnya pucat, tetapi dia masih memiliki perunggu yang menutupi tubuhnya. Namun, ada retakan halus di area dadanya. Tatapan Mu Chen tanpa sadar menyempit saat melihatnya. Serangan yang dia lepaskan sebelumnya bahkan bisa sangat melukai ahli bencana roh kelas 3 dan saat ini,
selain terlihat sedikit buruk, Fang Yun tidak menderita luka apapun. Betapa hebatnya kuali harimau naga. Mu Chen menghela nafas dalam hati karena dia tahu bahwa alasan mengapa Fang Yun bisa tampak tidak terluka adalah karena perlindungan kuali naga macan. Artefak ilahi memang artefak spiritual ilahi. Sulit bahkan bagi ahli bencana spiritual kelas 3 untuk menimbulkan ancaman besar bagi Fang Yun dengan kemampuan pertahanan harta karun itu. Mu Chen, wajah Fang Yun masih pucat saat cairan perunggu bergoyang-goyang di tubuhnya, sebelum kembali ke bentuk kuali naga macan. Dia dengan ganas menatap Mu Chen. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa tugas yang dianggap begitu mudah menjadi begitu bermasalah. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia menatap Fang Yun. Dengan kepalan tinjunya, Black Tortoise Shell kembali ke lengan bajunya saat tubuhnya bergerak. Dalam beberapa film, sosoknya secara misterius muncul di luar hutan. Dia tiba di tepi hutan saat dia menghentikan langkahnya. Dia menoleh saat dia tersenyum acuh tak acuh pada Fang Yun, yang wajahnya tetap pucat. Jika kamu masih belum merasa cukup, ikuti aku. Aku akan menemanimu. Fang Yun mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi dia tidak berani mengikuti karena dia tahu bahwa daerah ini agak aneh. Saat dia masuk, energi spiritualnya akan menghilang. Terima kasih telah menghibur saya. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengembalikannya. Petik 2. Sebuah cibiran muncul dari bibir Mu Chen saat dia melambaikan tangannya ke arah Fang Yun dengan punggung menghadap yang terakhir dan membuat langkahnya ke dalam hutan saat bayangan menyelimuti sosoknya. Bajingan, Fang Yun mengertakkan gigi dengan keras dan hanya bisa menyerah dengan putus asa. Tim-tim yang mengamati dari jauh juga mendesah dalam penyesalan. Mu Chen terlalu kuat, namun, mereka tidak menyadari bahwa saat Mu Chen melangkah ke dalam bayang-bayang, wajahnya langsung berubah pucat dan bahkan tangannya gemetar. Energi spiritual di tubuhnya melonjak hebat saat ini. Pupil hitam Mu Chen tampak menyala-nyala saat dia dengan ringan menarik sudut bibirnya. Dia tahu alasan kelainan ini. Bencana rohnya akan datang. Bencana roh. Di dalam hutan yang gelap, istana kuno masih tetap ada saat Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya diam-diam duduk dengan kaki disilangkan. Wajah mereka sedikit pucat karena riak energi spiritual di sekitar tubuh mereka sangat lemah saat ini. Jelas, mereka menghabiskan terlalu banyak energi spiritual mereka. Mu Chen berdiri di luar halaman spiritual tersembunyi saat dia melirik gerbang yang tertutup rapat. Sebelumnya dia di sini, roh halaman telah muncul. Namun, itu tidak muncul kali ini karena seluruh halaman spiritual tersembunyi tampak biasa pada saat ini dan masuk tidak lagi mungkin. Mu Chen memegangi dadanya saat kobaran api berkobar di matanya. Seluruh tubuhnya berada dalam suhu tinggi sampai-sampai energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda menyala. Ini adalah tanda bahwa bencana roh akan datang. Mu Chen, kamu baik-baik saja. Sebagai seorang gadis, Su Xuan lebih perhatian saat dia langsung menyadari bahwa tubuh Mu Chen sedikit gemetar dan dengan demikian, dia naik untuk mendukungnya. Namun, begitu dia bersentuhan dengan kulit Mu Chen, dia langsung dikejutkan oleh suhunya. Tidak banyak, bencana roh saya akan datang. Mu Chen melambaikan tangannya saat dia duduk di gerbang halaman spiritual tersembunyi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Shen Changsheng dan yang lainnya sambil berkata, tidak mungkin menggunakan energi spiritual di hutan ini. Namun, dengan jade plates yang telah kuberikan pada kalian, kalian akan dapat mengabaikan efek dari wilayah ini. Petik 2. Meskipun kami aman untuk saat ini, kami akan membagi diri menjadi dua kelompok untuk mengganti istirahat kami untuk asuransi. Untuk mencegah gangguan pada kami. Petik 2. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Selanjutnya, ini 4 tetes cairan spiritual sovereign. Saat kalian memulihkan kekuatan kalian, cobalah untuk memperbaiki mereka. Mungkin mereka akan bermanfaat. Mu Chen menjentikkan jari-jarinya saat 4 tetes cairan kristal terbang menuju ke arah Shen Changsheng dan 3 lainnya. 4 dari mereka buru-buru menerimanya dengan mengulurkan tangan mereka. Mereka menatap cairan kristal yang melayang di telapak tangan mereka saat kegembiraan melonjak dari kedalaman mata mereka. Jelas, mereka telah merasakan energi spiritual besar yang terkandung dalam cairan spiritual berdaulat itu. Mereka telah mencapai kemacetan dalam budidaya mereka. Jika mereka bisa memperbaiki cairan spiritual sovereign ini, mereka mungkin bisa mengambil langkah maju. Mu Chen memandang mereka berempat, yang dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia tersenyum ringan dan menjadi sangat lega di dalam hatinya.
Kelelahan yang parah melonjak dari hatinya saat dia perlahan menutup matanya dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Dia harus bersiap untuk bencana roh. Ketika pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam tubuhnya dan ke laut aura, dia melihat rohnya dengan tenang duduk di laut aura dengan lingkaran cahaya spiritual yang sangat besar yang tampak seperti cincin planet. Itu ditempatkan di bawah rohnya saat perlahan beredar, pemandangannya luar biasa. Dalam hal ini, rohnya berbeda dari sebelumnya. Suhu tinggi menyebar dari roh ini karena sepertinya itu akan terbakar setiap saat, membakar rohnya menjadi ketiadaan. Ini adalah tanda berkumpulnya roh flames. Api roh adalah api yang lahir dari dalam roh. Api jenis ini tidak berbahaya bagi tubuh fisik tetapi sangat fatal bagi para roh. Saat dia tidak mampu menahan api, ada kemungkinan besar bahwa spiritnya akan terbakar menjadi debu. Di jalur kultivasi, roh mengumpulkan 3 energi dari tubuh manusia. Jadi, itu adalah bagian terpenting. Jika roh dihancurkan, tidak hanya jalur kultivasi orang tersebut akan hancur. Kesadarannya juga akan memudar, meninggalkan tubuh tanpa kesadaran, yang mirip dengan boneka. Dalam 3 bencana sovereign, bencana roh tidak diragukan lagi adalah cobaan paling berbahaya di antara mereka semua. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan roh dihancurkan dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jadi, bahkan Mu Chen tidak berani ceroboh dalam kesengsaraan ini. Dia menghirup udara di dalam hatinya saat dia menghendaki pikirannya, tenggelam ke dalam rohnya sedikit demi sedikit. Pada saat pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam rohnya, kobaran api yang membungkus rohnya membuatnya tanpa sadar tersentak. Nyeri akut mulai menyebar. Tangan kecil dari roh Mu Chen perlahan-lahan membentuk segel kultivasi saat mulai melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Setelah energi spiritual melewati meridiannya dan dimurnikan, itu disuntikkan ke laut aura dan, setelah itu, diserap oleh mulut kecil jiwanya. Sesi-tesi. Karena semakin banyak energi spiritual dimakan oleh rohnya, suhu di sekitar rohnya meningkat, menyebabkan rasa sakit yang membakar menjadi lebih intens. Tesi. Saat rasa sakit yang membakar semakin kuat, permukaan roh Mu Chen tiba-tiba berubah berkilau. Setelah itu, nyala api kecil mulai berkumpul. Api kecil itu berkilauan dan tembus cahaya, seperti nyala kaca. Namun, nyala api kecil adalah penyebab rohnya bergetar hebat. Wajah mungilnya di spirit terpelintir karena rasa sakit, tangannya yang digunakan untuk membentuk segel kultivasi terus-menerus gemetar. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar dari roh, rasa sakit itu mirip dengan jiwanya yang terbakar. Tesi-si, api yang lebih berkilauan muncul di permukaan rohnya seiring berjalannya waktu. Hanya dalam setengah jam, roh Mu Chen sudah dilalap api. Rohnya diselimuti oleh kobaran api di laut aura miliknya. Meskipun melihat dari jauh, nyala api yang berkilauan itu tampaknya tidak berbahaya, tetapi Mu Chen tahu bahwa dia berada dalam posisi yang sangat berbahaya saat ini. Dibandingkan menghadapi Jisuan dan Fang Yun, bahayanya jauh lebih tinggi. Kesalahan sekecil apapun pada saat ini akan menyebabkan dia membayar harga yang tidak dapat dia tanggung. Namun, terlepas dari rasa sakit yang menusuk hati, Mu Chen masih melanjutkan dengan gigi terkatup, karena tidak ada cara lain untuknya. Ini adalah kesengsaraan yang harus dialami setiap kultivator untuk naik ke alam penguasa. Hanya melalui tahap rasa sakit ini, dia dapat memecahkan kepompong dan berevolusi menjadi kupu-kupu, mengambil langkah ke alam berdaulat dan menjadi ahli sejati yang akan dihormati semua orang di dunia 1000 besar. Seiring waktu berlalu, sosok Mu Chen spirit menjadi kabur, sedikit demi sedikit, saat rasa sakit melahap kesadarannya. Namun, terlepas dari bagaimana rasa sakit akut itu mempengaruhi dirinya, dia masih mempertahankan kesadarannya yang terakhir. Tangan kecil dari spirit masih mempertahankan segel kultivasi tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia harus menanggungnya, tidak peduli apa. Suatu hari telah berlalu di bawah ketahanan pahitnya dari rasa sakit. Setelah 1 hari istirahat, Shen Changsheng, Li Xuantong dan 2 lainnya telah memulihkan kekuatan mereka. Baik energi spiritual dan pikiran mereka pulih ke puncaknya, tidak lagi memiliki sensasi yang lemah dari sebelumnya. Ketika mereka berempat pulih ke kondisi puncak mereka mengerti bahwa Mu Chen berada di saat-saat paling penting untuk menerobos bencana roh dari rasa sakit yang ditunjukkan di wajahnya. Jadi, mereka mengesampingkan kultivasi mereka sendiri untuk sementara waktu saat mereka meningkatkan indera mereka, mengusir tim-tim yang tidak menyerah dan menyelinap ke dalam hutan. Berdasarkan plat giok yang diberikan Mu Chen, mereka bisa dengan santai menggunakan
Energi spiritual mereka di sini. Sedangkan tim yang telah memasuki hutan ini memiliki energi spiritual mereka ditekan. Dihadapkan dengan tim beranggotakan 4 Seng Changsheng, mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun. 2 hari berlalu di bawah perlindungan mereka. Di luar halaman spiritual tersembunyi, sosok Mu Chen diam-diam duduk seperti batu besar, tidak menggerakkan satu sentakan pun. Sen Changsheng dan 3 lainnya tersebar di sekitarnya saat mereka berdiri di atas pohon yang menjulang tinggi itu. Tatapan mereka tajam dengan kewaspadaan saat mereka terus-menerus melihat sekeliling. Mu Chen masih belum melewati bencana jiwa, selain waspada tentang lingkungan mereka, Sen Changsheng berkata tak berdaya saat dia meluangkan waktu untuk melirik Mu Chen. Dulu, saat kami mengalami bencana roh kami hanya butuh 4 hari. Namun, menilai dari keadaan Mu Chen saat ini, waktunya mungkin lebih lama dibandingkan dengan kita. Li Xuantong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dalam keadaan biasa, bencana roh mengambil waktu tersingkat di antara 3 bencana sovereign. Namun, bahaya di dalamnya adalah yang tertinggi dibandingkan. Orang ini semakin kuat sekarang. Sen Changsheng tersenyum pahit. Sejak mereka memasuki turnamen akademi spiritual besar, kekuatan mereka juga meningkat. Saat ini, dia dan Li Xuantong sudah memiliki kemampuan untuk mencoba bencana roh kelas 2. Bahkan di antara turnamen akademi spiritual besar, kekuatan mereka dianggap teratas. Namun, ketika membandingkan diri mereka dengan Mu Chen, mereka tampak sedikit kurang. Li Xuantong dengan lembut menghela nafas saat tatapannya menjadi sedikit rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa freshman yang pernah menerima 3 gerakannya akan melampauinya dengan kecepatan yang tidak bisa dia kejar hanya dalam 2 tahun. Penglihatan Luoli benar-benar hebat. Li Xuantong berkomentar pahit. Saat itu, dia menolak pilihan Luoli karena Mu Chen tidak memiliki kualifikasi untuk mencocokkannya. Tetapi kebenaran membuatnya mengerti bahwa pemuda biasa yang dia anggap saat itu telah melangkah keluar dari yang biasa, diasah di atas batu asa saat dia menunjukkan karakter briliannya. Melihat senyum pahit di wajah menawan Li Xuantong, Sen Changsheng menepuk bahu sang mantan untuk menghiburnya. Woosh! Li Xuantong menjawab dengan menggelengkan kepalanya dan tepat ketika dia akan berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah dan dia mengalihkan pandangannya ke depan. Terdengar suara angin bersiul datang dari arah itu. Selain itu, yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa ada riak energi spiritual dari suara angin bersiul itu. Ada seseorang yang benar-benar mampu menggunakan energi spiritual di hutan ini. Li Xuantong dan Sen Changsheng bertukar pandangan saat tatapan mereka menjadi berat. Setelah itu, mereka membuat tanda tangan, memanggil Susuan dan Su Huang. Bersama-sama, mereka berempat menatap ke arah bayangan pohon yang gelap. Angin bersiul menjadi semakin deras dan 2 sosok muncul dari bayang-bayang, berkedip dengan kecepatan kilat. Ketika 2 sosok itu muncul, kelompok 4 Sen Changsheng merasakan kelegaan yang berat karena kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul di wajah mereka. Kedua sosok itu adalah Luoli dan Wen Qingxuan. Mereka tahu bahwa saat keduanya muncul, mereka akan benar-benar aman. Dalam turnamen akademi spiritual besar, bahkan Qingxuan tidak dapat membahayakan Mu Chen di bawah perlindungan keduanya. Ratu Luo menunjukkan kekuatannya. Ketika Sen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya melihat kedua gadis itu, kegembiraan yang tak dapat disembunyikan melonjak di wajah mereka. Mereka berada di tepi menjaga Mu Chen selama beberapa hari terakhir, takut seseorang akan datang dan mengganggu kultivasi Mu Chen. Saat Luoli datang, murid-muridnya yang sejernih kristal sedang melihat Mu Chen, yang berada dalam kondisi kultivasi. Ekspresinya yang mengkhawatirkan yang ada di wajahnya secara bertahap mengendur. Dia mengalami bencana roh. Wen Qingxuan, bagaimanapun, memandang Mu Chen dengan heran saat dia merasakan riak aneh. Sen Changsheng dan yang lainnya menganggukkan kepala. Apa kalian baik-baik saja? Luoli bertanya. Sen Changsheng dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka sambil tersenyum pahit. Ini berkat Mu Chen untuk menemukan tempat ini. Kalau tidak, akan sulit bagi kami untuk mundur. Fang Yun bukanlah lawan yang mudah, artefak ilahi yang dimilikinya sangat kuat. Mu Chen telah membayar harga tertentu dan dengan demikian, kami dapat mundur di sini. Tepatnya, bencana rohnya lebih berbahaya. Petik 2. Secara umum, mereka yang menjalani bencana roh semua kondisi mereka dipulihkan ke puncak mereka. Namun, Mu Chen telah mengalami pertempuran dengan Fang Yun dan karena itu, dia harus menjalani bencana roh ketika kondisinya tidak dalam kondisi terbaiknya.
Fang Yun. Noda dingin muncul di murid Luoli. Jelas, dia sangat marah. Mungkin itu adalah instruksi Jisuan agar Fang Yun menyerang Mu Chen. Skema orang itu terlalu dalam. Dia menggunakan segala macam metode untuk menghalangi kita memberi waktu kepada Fang Yun untuk berurusan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan berbicara juga dengan ekspresi dingin. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk pada kata-kata mereka, sebelum melirik Mu Chen dan melanjutkan, kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Mu Chen. Sepertinya Jisuan sekali lagi akan memisahkan perbedaan poin yang telah kami lakukan begitu banyak untuk mendekatkan diri dalam periode waktu ini. Petik 2. Saat ini, poin mereka adalah peringkat 3 dengan sekitar 110.000 poin. Jisuan masih tetap menjadi numero uno dengan hampir 140.000 poin. Jika Mu Chen akan memakan waktu beberapa hari, jarak di antara mereka hanya akan tumbuh lebih besar sampai-sampai tidak bisa lagi dipulihkan. Luoli jatuh ke dalam pikirannya sendiri. Saat ini, pertempuran antara Mu Chen dan Jisuan menarik perhatian semua orang dan dia tidak ingin orang lain meremehkan Mu Chen. Qingxuan, aku ingin kamu tinggal di sini selama beberapa hari sampai Mu Chen melewati bencana rohnya. Luoli dengan lembut berkata sambil menatap Wen Qingxuan setelah beberapa saat merenung. Bagaimana denganmu? Wen Qingxuan terkejut saat dia bertanya. Saya akan pergi bersama mereka untuk sementara waktu. Paling tidak, saya ingin menjaga jarak. Luoli tersenyum ringan sambil melanjutkan, tapi, tentu saja, saya akan memberi Anda setengah dari poin yang saya peroleh untuk mengganti kerugian Anda. Hanya orang-orang seperti mereka yang akan bertarung langsung untuk mendapatkan peringkat. Wen Qingxuan mengesampingkan bibirnya saat dia melanjutkan, yakinlah. Tidak peduli apa, Mu Chen telah membantu saya sebelumnya di masa lalu. Jadi, secara alami saya akan membantunya juga. Petik 2. Terima kasih untuk itu. Luoli menjawab dengan senyum tipis. Ketika Shen Changsheng mendengar bahwa Luoli berniat mengeluarkannya, mereka sedikit tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Luoli tidak sesederhana penampilannya, mereka masih menganggapnya sebagai seorang gadis di dalam hati mereka. Dan, pada saat ini, mereka merasa sedikit malu karena gadis seperti Luoli harus menahan penghalang di antara mereka. Yakinlah, tim yang memimpin di bawah Luoli tidak akan lebih lemah dari Mu Chen. Li Xuantong, bagaimanapun, tersenyum. Meskipun Luoli tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya sejak awal, dia tahu bahwa gadis di hadapannya ini tidak lebih lemah dari Mu Chen. Baiklah kalau begitu, kita akan memberi Mu Chen kejutan saat dia bangun. Susuan tersenyum saat dia menutup mulutnya. Shen Changsheng hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit. Wen Qingxuan mendekati Luoli saat dia dengan lembut berkata, dari kelihatannya, targetmu bukanlah yang kecil. Luoli menarik rambutnya ke belakang telinganya dengan jari-jarinya yang ramping. Tindakannya sangat menawan sampai-sampai hati Wen Qingxuan sedikit tergerak. Tak lama kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, saya ingin merebut kembali posisi numero uno Jisuan. Jadi, target saya adalah Fang Yun. Petik 2. Wen Qingxuan terkejut dengan kata-katanya. Dia tahu bahwa targetnya tidak kecil, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sangat berani untuk benar-benar berencana untuk merebut peringkat Jisuan. Selain itu, Fang Yun bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi, karena ia memiliki artefak ilahi tingkat rendah. Yakinlah, Luoli tahu tentang kekhawatiran Wen Qingxuan saat dia tersenyum. Kalau begitu, berhati-hatilah. Wen Qingxuan hanya bisa menganggukkan kepalanya pada kata-kata Luoli. Setelah diskusi mereka, Luoli tinggal di sana selama setengah hari lagi sebelum pergi bersama Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya tanpa membuang waktu lagi. Wen Qingxuan tersenyum ketika dia melihat Luoli yang pergi. Sepertinya tidak akan ada lagi kedamaian di turnamen Akademi Spiritual Besar. Mungkin sudah waktunya bagi semua orang untuk mengetahui kekuatan gadis yang selalu berdiri di belakang Mu Chen ini. Wen Qingxuan dengan santai mengulurkan lengan rampingnya saat dia berjalan ke sisi Mu Chen dengan tangan di pipinya saat dia sedikit mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan nada iri, orang ini sangat murah bagi Luoli untuk melakukan begitu banyak hal untukmu. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, Mu Chen masih belum bangun. Namun, permukaan tubuhnya menjadi semakin merah karena suhu tinggi memancar dari dalam tubuhnya, bahkan ruangnya sedikit terdistorsi darinya. Di bawah rasa sakit yang hebat, wajahnya agak mengerikan. Jelas, bencana rohnya masih berlangsung. Di bawah situasi ini, Wen Qingxuan,
yang menjaganya, juga tidak berdaya karena bencana roh meminta seseorang untuk melewatinya sendiri dengan kemampuan mereka sendiri. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk membantu mereka. Namun, Wen Qingxuan sedikit lega. Meskipun wajah Mu Chen sedikit bengkok, tidak ada tanda-tanda energi spiritual di tubuhnya yang mengamuk. Jelas, dia tidak membiarkan pikirannya dilahap dan sedikit sadar. Dalam situasi ini, selama Mu Chen bisa menahannya, itu hanya masalah waktu baginya untuk melewati bencana roh. Dalam 3 hari Mu Chen menjalani bencana rohnya, turnamen Akademi Spiritual besar bergetar, yang disebabkan oleh Luoli. Luoli tidak seperti Mu Chen ketika dia memimpin tim. Dia tidak menyapu mereka setelah peringkat 8 seperti yang dilakukan Mu Chen. Dia langsung menetapkan bidikannya ke peringkat 6, Fang Yun. Tindakannya tidak diragukan lagi, sangat berani. Bagaimanapun, semua orang mengerti dengan jelas fakta bahwa mereka yang termasuk dalam top 8 adalah tim paling kuat di turnamen Akademi Spiritual besar. Di antara tim-tim itu, ada beberapa ahli yang kuat, terutama jika menyangkut seseorang seperti Fang Yun, yang memiliki artefak ilahi asli. Jadi, ketika berita konfrontasi Luoli dan Fang Yun menyebar, keributan yang mengguncang langsung dilepaskan di turnamen Akademi Spiritual besar. Bahkan jika dibandingkan dengan pertempuran Mu Chen dan Jisuan, tingkat konfrontasi mereka tidak lebih lemah dibandingkan. Pertarungan yang menghancurkan bumi masih terjadi pada akhirnya. Pertempuran itu sangat intens karena semua orang bisa melihat kuali raksasa naik di udara, memancarkan cahaya ilahi saat raungan naga dan harimau bergema di langit. Bahkan energi spiritual di langit dan bumi sepertinya mendidih. Namun, meskipun kuali itu begitu kuat, semua orang menyaksikan kuali Titanic sedang ditekan saat teriakan pedang yang tajam dan bergema terdengar. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran bisa dengan jelas menyaksikan pemandangan itu. Niat pedang megah berkumpul di langit saat itu berubah menjadi lautan pedang yang menghancurkan bumi. Lautan pedang itu seperti badai saat bersiul lewat. Apapun yang berdiri di depannya tercabik-cabik oleh badai pedang aura yang merajalela, bahkan artefak ilahi tingkat rendah, yang gagal diterobos oleh Mu Chen meskipun menggunakan semua kekuatannya, kuali naga harimau dengan cepat kehilangan kilau di lautan pedang. Setelah itu, cahaya pedang kolosal terbentuk saat itu ditebas dengan berat dari langit. Lautan pedang menghilang saat itu berubah menjadi pedang panjang, bersiul melintasi cakrawala saat kembali ke tangan Luoli. Niat pedang energi spiritual yang bahkan langit dan bumi tidak bisa menahan juga telah menghilang. Semua orang melihat pemandangan Fang Yun memuntahkan seteguk darah saat wajahnya memucat. Jelas, dia terluka parah. Itu adalah penutupan dari pertempuran yang menggetarkan hati. Fang Yun menyerahkan plakat akademinya dengan keengganan pada akhirnya. Sebanyak 40.000 poin secara belak-belakan direbut oleh Luoli, memungkinkan peningkatan poin untuk plakat akademi tim Mu Chen dari 110.000 menjadi 150.000 poin, melampaui Jisuan, yang hanya memiliki 140.000 poin, dalam sekali jalan. Untuk selanjutnya, posisi pemilik numero 1 berubah. Seluruh turnamen Akademi Spiritual besar terguncang. Setelah sekian lama, pangkat numero 1 akhirnya menyambut pemilik ketiganya. Justru pertempuran inilah yang memungkinkan nama Luoli bergema sepanjang turnamen. Reputasinya bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui Jisuan dan Mu Chen. Bagaimanapun, dibandingkan dengan mereka, Luoli memiliki keunggulan dalam hal penampilan dan temperamennya. Tapi, tentu saja, poin krusialnya adalah pertarungannya dengan Fang Yun. Secara keseluruhan, dia adalah satu-satunya yang berani menyerang tim yang termasuk dalam top 8 sepanjang turnamen ini. Setelah mengalami pertempuran itu, tim Fang Yun keluar dari top 8. Namun, dengan kemampuannya, dia sekali lagi masuk top 8 hanya dalam 1 hari. Namun, dia jelas jauh lebih rendah hati kali ini karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda melompat. Jelas bahwa dorongannya benar-benar ditekan oleh Luoli. Setelah peringkat numero 1 berubah, semua orang penasaran saat mereka menunggu reaksi Jisuan. Dengan karakter yang terakhir, dia jelas bukan seseorang yang akan menyerahkan peringkat numero 1 dengan mudah. Tepat ketika semua orang mengantisipasi gerakan Jisuan, Mu Chen akhirnya perlahan membuka matanya ke kedalaman hutan pohon lonjakan. Pupil hitamnya menyala seolah-olah ada api sebening kristal yang melonjak di dalam. Dia akhirnya melewati bencana rohnya. Sukses bencana. Saat Mu Chen membuka matanya, api sebening kristal tampak berkobar di dalam pupilnya yang hitam pekat, memberikan tampilan yang murni dan jelas dari pupilnya.
Gumpalan napas samar-samar mengandung suhu tinggi perlahan keluar dari mulut Mu Chen. Temperatur yang tinggi bahkan membuat ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda kecil distorsi seolah-olah ada bau gosong yang keluar juga. Saya akhirnya berhasil. Api di murid Mu Chen dengan cepat mundur saat dia kembali normal. Tubuhnya yang kencang dan kencang mengendur seolah-olah dia dibebaskan dari beban saat dia merasakan rasa sakit yang membakar dari rohnya juga menghilang. Dia sudah berhasil spirit disasternya. Selamat, suara iseng terdengar dari belakangnya. Memalingkan kepalanya ke belakang, Mu Chen melihat wajah menawan dengan tangan seperti giok yang menopangnya di tangga batu menatapnya dengan senyum penuh. Mu Chen sedikit terkejut saat melihat Wen Qingxuan. Namun, dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya saat dia memahami alasan mengapa dia ada di sana. Terima kasih. Ketika dia tenggelam dalam kultivasinya, Wen Qingxuan pasti ada di sisinya, menjaganya. Wen Qingxuan melambaikan tangannya yang seperti giok saat matanya yang seperti phoenix melirik Mu Chen. Bagaimana perasaan bencana roh? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat dia tersenyum. Sangat kuat. Dia bisa merasakan gelombang kuat energi spiritual di tubuhnya. Dibandingkan dengan sebelum dia mengalami bencana roh, itu pasti jauh lebih kuat. Sebelumnya, ketika dia menyapu tim yang kuat itu, akan jauh lebih mudah jika dia memiliki budidaya bencana roh. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungnya, ada batasan seberapa kuat energi spiritualnya bisa. Jika dia membandingkan energi spiritual dari saat dia berada di bencana energi spiritual, itu secara alami jauh lebih rendah dari lawan seperti Ji Xuan dan Fang Yun, yang merupakan ahli bencana roh yang kuat. Semangatku juga semakin kuat. Mu Chen berkehendak dalam pikirannya, cahaya spiritual melonjak di sekitar kepalanya saat roh yang tampak serupa muncul di atas kepalanya. Keadaan jiwa saat ini jelas telah mengalami transformasi besar. Tubuhnya yang kecil menjadi lebih berkilau dan tembus cahaya seolah-olah terbuat dari kaca. Tangan rohnya membuat segel dengan ekspresi serius, memiliki penampilan sakral. Roh Mu Chen membuka matanya saat dia melambaikan tangan kecilnya. Dalam sekejap, energi spiritual yang ada di antara langit dan bumi ini dengan cepat berkumpul. Roh sangat sensitif terhadap energi spiritual. Dengan demikian, semakin kuat roh, semakin kuat kontrol, dan indera seseorang terhadap energi spiritual. Berkultivasi sampai titik ini, roh hampir merupakan esensi karena tidak lagi bersifat ilusi dan budidaya roh mereka dapat dianggap sebagai keberhasilan kecil. Bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, selama roh mereka berhasil melarikan diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka dan dilahirkan kembali. Secara alami, bencana roh adalah titik balik paling penting dalam jalur kultivasi, karena itu adalah landasan fondasi untuk alam berdaulat. Selama roh cukup kuat, hanya dengan demikian seseorang dapat menjadi penguasa sejati. Ada 3 tingkat bencana roh, yang menyiratkan adanya 3 kesengsaraan. Namun, mereka semua adalah persiapan untuk alam berdaulat. Roh Mu Chen berkedip-kedip dalam cahaya spiritual saat kembali ke tubuhnya. Dia meregangkan tubuhnya. Mendengar suara berderak dari tubuhnya, dia tanpa sadar menghembuskan nafas. Sensasi melewati level demi level kesengsaraan dan menjadi lebih kuat terlalu aneh. Mu Chen berdiri saat dia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, di mana Luo Li? Bukankah dia bersama denganmu? Petik 2. Selamat, tim yang dipimpin oleh Anda adalah numero 1 di peringkat poin. Wen Qingxuan menjentikkan jarinya saat plakat akademi terbang menuju Mu Chen. Mu Chen menerimanya dengan sedikit keheranan saat dia menyapu pandangannya. Dia tercengang saat melihat numero 1 di peringkat poin. Peringkat 1 Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten Mu Chen. 150.000 poin. Peringkat 2 Akademi Saint Spiritual, Kapten Ji Xuan. 140.000 poin. Ini yang dilakukan Luo Li. Mu Chen tercengang. Ya, Wen Qingxuan membuat tawa yang indah saat tangannya menopang dagunya, tatapannya yang menawan tertuju pada Mu Chen. Dia mengalahkan Fang Yun dan merebut setengah dari poinnya. Dengan demikian, dia berhasil melampaui Ji Xuan dan menggantikan numero 1. Saat ini, Luo Li adalah orang yang paling mempesona di turnamen akademi spiritual besar. Mungkin bahkan Anda dan Ji Xuan tidak bisa dibandingkan dengannya dalam faktor ini. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melanjutkan berbicara dengan nada menggoda, bagaimana? Luo Li mencapai sesuatu yang tidak pernah berhasil Anda capai. Apakah Anda merasa terpengaruh olehnya? Petik 2. Mu Chen memandangi plakat akademi sejenak,
sebelum tersenyum. Paling tidak, saya tidak terpengaruh olehnya. Dengan bakatnya, wajar baginya untuk menjadi mempesona. Saya tidak pernah memintanya untuk menahan diri. Petik 2. Mungkin dia sangat menyadari betapa mempesonanya dia. Jadi, sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan diam-diam berdiri di sampingku. Namun, saya berharap dia bisa mengungkapkan dirinya sesuka hatinya. Petik 2. Wen Qingxuan memandang Mu Chen, yang tatapannya sangat lembut saat ini. Dia merasakan kasih sayang yang mendalam yang dimiliki Mu Chen untuk Luoli dan di tempat, dia terdiam sesaat, sebelum berkata, dia menahan diri karena memperhatikan perasaanmu. Dia tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu untukmu. Petik 2. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat sekilas sinar cahaya yang melesat dari celah kecil di hutan, dan mengulurkan tangannya saat melewati cahaya. Suara berat, bersama dengan tekad yang teguh dan kepercayaan diri, terdengar. Aku tahu betapa mempesona dia. Mungkin di masa depan, mungkin ada sosok yang lebih kuat berdiri di antara kita. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak akan pernah menyerah. Saya telah berjanji kepadanya bahwa suatu hari, saya akan menjadi ahli mutlak. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk memegang tangannya. Petik 2. Suara berat dan samar menyebar di hutan ini, membuat Wen Qingxuan tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok langsing itu. Pemuda tampan memiliki sinar matahari yang menyinari tubuhnya, menutupi dirinya dengan lapisan cahaya. Tidak ada rasa takut atau ragu di matanya. Dia seperti seorang pejuang yang akan merintis jalan baru, mondar-mandir dan tidak akan menyesal atau ragu. Ahli mutlak. Jari-jari ramping Wen Qingxuan mengotak-atik rambutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya sedikit rumit. Ada terlalu banyak orang berbakat di dunia ini, tapi berapa banyak dari mereka yang mampu menjadi ahli mutlak, mengintimidasi seluruh dunia 1000 besar. Namun, tatapan teguh dari pemuda di depannya sedikit mengguncang hatinya saat dia menjadi sedikit tertegun. Setelah itu, dia merasakan tatapan Mu Chen melihat ke arahnya dan berhenti di wajahnya. Wen Qingxuan tersadar saat noda kemerahan yang jarang terlihat muncul dari wajahnya yang menawan. Dia segera menghindari tatapan Mu Chen saat dia menyingkirkan bibirnya. Bicara tentang menjadi ahli mutlak setelah Anda mengalahkan Jisuan, orang itu tidak sesederhana itu. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk, memang, dia tidak sederhana. Namun, itu bukan masalah sederhana baginya untuk mengalahkanku juga. Petik 2. Percaya diri, aku menyukainya. Wen Qingxuan dengan anggun berdiri saat dia terkekeh, menepuk tangannya di bahu Mu Chen. Kamu juga suka cowok, Mu Chen berkata dengan takjub. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan firasat buruk. Seperti yang diharapkan, Wen Qingxuan yang berdiri di depannya menyempit alisnya saat dia meraih kerah Mu Chen dan menempelkan ekspresi SS-nya saat dia mengertakkan giginya. Apa katamu? Mu Chen tertawa terbahak-bahak saat dia mengalihkan pandangannya. Ibumu, aku hanya tidak suka dekat dengan laki-laki. Jika saya bertemu pria yang saya suka, saya secara alami akan mengikutinya dengan patuh. Bukannya aku punya masalah. Petik 2. Melihat Wen Qingxuan yang memerah, Mu Chen dengan canggung mengusap hidungnya. Dia telah menginjak tumit Akilis Wen Qingxuan. Kalau tidak, bagaimana seseorang ingin dia menggunakan ibumu, aku, sebagai bentuk penyebutan dirinya? Oke, baiklah. Aku salah. Mu Chen mengangkat tangannya. Dia menatap Wen Qingxuan dan sedikit ingin tahu tentang kata-katanya sebelumnya. Dia sangat ingin tahu, betapa menawannya gadis sombong seperti Wen Qingxuan jika dia pendiam dan manis ketika dia jatuh cinta pada seorang pria. Huff. Wen Qingxuan dengan dingin mendengus saat dia tenang. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia menarik kerah Mu Chen dan hampir menempel padanya, dia buru-buru melepaskan cengkeramannya dan mendorongnya. Namun, kemerahan di wajahnya jauh lebih padat dan detak jantungnya meningkat. Dia hanya bisa mengutuk orang terkutuk ini yang menghancurkan ketenangannya. Ayo pergi juga. Mu Chen tidak lagi berani memprovokasi Wen Qingxuan saat dia menyarankan dengan tawa kering. Wen Qingxuan mendengus lagi karena dia tidak lagi peduli tentang Mu Chen dan terbang lebih dulu. Mu Chen tersenyum kecut saat dia bergerak juga, muncul di langit di atas hutan. Setelah itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan cincin cahaya kolosal menyebar dari telapak tangannya dan dengan cepat mengembang. Whoosh, whoosh. Saat lingkaran cahaya hijau meluas,
Pepohonan berduri di hutan di bawahnya berubah menjadi sinar cahaya hitam saat mereka terbang menuju lingkaran cahaya di tangannya. Beberapa menit kemudian, lebih dari separuh hutan ini dikosongkan. Melihat pemandangan itu, Mu Chen akhirnya berhenti saat lingkaran hijau tua menghilang. Dia menghela nafas panjang saat dia mengalihkan pandangannya ke arah barat laut, hawa dingin beredar di pupil hitamnya. Dia memiliki firasat bahwa ini akan segera menjadi final. Mari kita bertarung nyata kali ini, Jisuan. Menyalakan plakat akademi. Pegunungan hijau subur berdiri menjulang di atas tanah saat pegunungan membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Di wilayah ini, suara-suara itu sedikit berisik saat segala macam keributan berkumpul dan membumbung ke langit. Ada banyak tim berkumpul di wilayah ini untuk beristirahat. Meskipun tidak ada wilayah aman yang ditunjuk di turnamen akademi spiritual besar, secara alami ada aturan dan peraturan yang ditetapkan di tempat-tempat dengan orang-orang. Mengambil daerah peristirahatan ini, misalnya, mayoritas dari mereka yang datang ke sini akan meletakkan senjata mereka untuk beristirahat, menghentikan pertempuran mereka untuk mencegah membuat marah semua orang. Setiap sudut di puncak gunung ini berkumpul dengan orang-orang yang berbicara di antara mereka sendiri. Bahkan suasana di kawasan ini pun serasi. Saat ini, tim-tim yang mengobrol di antara mereka sendiri sebelumnya mengarahkan pandangan mereka ke puncak gunung tidak jauh dari sana. Di puncak itu, kira-kira ada sekelompok 10 orang. Di antara kelompok itu, ada sosok ramping dan elegan yang menarik sebagian besar bola mata mereka. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun biru tua, dia memiliki wajah yang hampir sangat menawan. Rambut keperakannya sangat indah karena terlihat seperti sungai perak, tidak ada debu di pupil sebening kristal yang terlihat mempesona. Gadis itu dengan tenang duduk, bahkan ekspresinya tenang dan tenang, tidak terpengaruh sedikit pun dari tatapan yang diarahkan padanya dari segala arah. Dia memberikan aura kecantikan dan keanggunan. Di dalam tatapan yang diarahkan padanya, masing-masing dari mereka memiliki noda emosi terpesona di kedalaman mata mereka. Tidak ada yang tidak akan terpesona oleh gadis luar biasa seperti itu. Namun, meski dimabukkan oleh temperamen dan kecantikannya, tak disangka tak ada yang berani mendekatinya. Mereka semua sangat sadar bahwa gadis sebelum mereka ini adalah numero uno dari peringkat poin. Dia adalah eksistensi menakutkan yang telah mengalahkan Fang Yun dan melampaui Jisuan dalam memimpin. Luo Li, nama yang rapuh dan menawan. Seperti itu sudah menjadi bintang paling mempesona di turnamen akademi spiritual besar hanya dalam beberapa hari. Beberapa tim di sini telah bertemu dengan tim yang dipimpin oleh gadis itu sebelum mereka selama beberapa hari ini. Namun, hasilnya terbukti, poin yang berhasil mereka peroleh melalui kerja keras mereka menjadi rampasan perang untuknya. Luar biasa, terlepas dari kenyataan bahwa mereka kehilangan poin, mereka tidak terlalu marah tentang hal itu di dalam hati mereka. Sebaliknya, sesosok yang mempesona tertinggal di hati mereka. Mereka sedikit malu memikirkannya dan hanya bisa terus-menerus mengingatkan diri mereka sendiri tentang femme fatale. Kecantikan yang bisa menghancurkan sebuah negara, mereka sangat menyadari jurang yang lebar antara mereka dan gadis itu. Kecantikan dan kemampuannya adalah bukti kecemerlangannya di masa depan. Saat mereka berada di tengah-tengah semua perhatian itu, Luo Li masih memejamkan mata ke puncak gunung saat hembusan angin mengangkat rambut panjangnya, menari bersama angin, memancarkan aroma samar. Luo Li, tim Jisuan semakin mendekati kami dengan 2000 poin lagi. Shen Changsheng tiba-tiba berkata di belakang Luo Li saat dia melihat ke plakat akademi. Orang itu mengejar kita dengan erat. Li Xuantong mengerutkan alisnya. Sejak mereka melampaui Jisuan, yang terakhir jelas bergerak dalam kegelapan saat dia bekerja keras untuk merebut poin dalam upaya untuk melampaui peringkat mereka. Inilah tepatnya mengapa mereka begitu sibuk beberapa hari ini. Di bawah kepemimpinan Luo Li, mereka berkeliling untuk merebut poin. Namun, untungnya setelah mengalahkan Fang Yun, Luo Li tidak lagi mengejar tim-tim kuat itu dan memilih untuk mengejar tim-tim yang tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka. Meskipun metode ini lambat dalam hal perolehan poin, itu jelas merupakan metode yang aman. Tidak akan ada situasi lain yang mirip dengan Mu Chen, yang telah menyapu semua tim kuat di bawah peringkat 8 dan mengalami kelelahan yang sangat besar dari kekuatannya. Dalam rangkaian pertempuran berkelanjutan ini, kekuatan Shen Changsheng dan Li Xuantong tumbuh. Menggunakan satu tetes cairan spiritual sovereign yang diberikan oleh Mu Chen, mereka berhasil menerobos ke bencana roh kelas 2. Adapun Su Xuan dan Su Huang, keduanya berhasil menerobos bencana roh mereka.
Dengan demikian, kekuatan mereka sebagai sebuah tim tumbuh ke puncak. Saat ini, terlepas dari kapten atau anggotanya, semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan tim puncak yang kuat itu. Masalah memiliki kekuatan yang tidak setara dalam tim telah hilang. Luoli membuka matanya saat ini saat dia melirik Akademi Plakue. Mereka masih menduduki tahta numero 1 dengan poin 160.000. Jisuan berdiri di posisi kedua dengan 153.000 poin. Perbedaan antara poin mereka sangat dekat. Kalau begitu, ayo terus bergerak. Luoli berdiri, gaunnya dengan sempurna menguraikan pinggangnya yang ramping. Kulitnya mirip dengan giok karena memantulkan cahaya berkilau ketika sinar matahari menyinari dirinya. Sulit bagi orang lain untuk mengalihkan pandangan darinya. Mendengar kata-katanya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya segera berdiri. Setelah istirahat sejenak, energi spiritual di tubuh mereka telah pulih. Dalam beberapa hari terakhir, mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Luoli dan benar-benar memahami seberapa dalam gadis yang berdiri di depan mereka menyembunyikan kekuatannya. Kelompok itu berdiri saat mereka bersiap untuk bergerak. Whoosh! Namun, tepat ketika mereka akan bergerak, suara angin kencang datang dari langit jauh. Setelah itu, dua sosok dengan cepat terbang dengan kecepatan kilat. Luoli menghentikan langkahnya yang akan dia ambil saat dia melihat dua sosok yang terbang di cakrawala. Sepanjang waktu, matanya tenang, tanpa riak sedikit pun, tetapi pada saat ini, ada kegembiraan yang melonjak di matanya. Semua orang di wilayah ini melihat mata gadis itu yang tiba-tiba bersemangat dan menawan karena mereka tidak bisa mengendalikan mata mereka dari cahaya. Tak lama kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah itu dengan dua sosok mendekat. Siapa yang bisa membuat gadis pendiam seperti itu mengungkapkan kegembiraan dari lubuk hatinya? Berdesir, di bawah banyak tatapan, dua seberkas cahaya dengan cepat muncul di langit. Saat cahaya menghilang, sosok pria dan wanita terungkap dengan sekejap. Mu Chen berdiri di langit. Sosoknya bertubuh langsing dengan wajah tampan. Pada saat ini, dia tersenyum saat dia melihat gadis di bawahnya dengan tatapan lembut. Di sampingnya berdiri Wen Qingxuan. Armor pertempuran emasnya membungkus dada dan pinggangnya yang halus. Di bawah roknya, ada sepetak kulit seputih salju. Penampilannya tidak kalah dengan Luoli, temperamen kesombongannya dipancarkan dari dalam tulangnya. Terlepas dari kapan, temperamennya tidak pernah melemah. Ini Mu Chen. Penampilan Mu Chen tidak asing bagi mayoritas tim di turnamen Akademi Spiritual Besar. Saat tim-tim itu melihatnya, mereka berseru dengan nada cemburu yang tak dapat disangkal. Kecemburuan itu secara alami diarahkan pada senyuman yang terungkap di wajah Luoli setelah Mu Chen muncul. Senyum mempesona itu. Mu Chen jatuh dari langit saat dia mendarat di samping Luoli. Dia melihat senyuman yang tergantung di wajah gadis itu saat tatapannya menjadi lebih lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyapu rambut di dahi gadis itu saat dia berkata dengan nada lembut, "Kamu telah bekerja keras. Saya juga anggota tim, itu kewajiban saya." Luoli berkata sambil tersenyum tipis. "Tapi, karena kapten telah kembali, maka kau bisa mendapatkan tempat sebagai kapten kembali." Luoli menyerahkan plakat akademi kepada Mu Chen saat dia memberikan kedipan menawan yang langka padanya. Adegan itu membuat hati semua orang yang perhatiannya diarahkan untuk berhenti. Dalam beberapa hari terakhir ketika mereka bertemu Luoli, dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, bahkan ketika dia berhadapan dengan seorang ahli seperti Fang Yun. Tapi, saat ini, dia terlihat sangat manis di hadapan seorang pria yang membuat mereka berduka dan meratap. Mu Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih plakat akademi. Pada saat yang sama, dia juga meraih tangan Luoli. Setelah tangannya digenggam oleh Mu Chen, rona pipi muncul di wajah Luoli. Dia berjuang dengan ringan tetapi itu tidak efektif. Jadi, dia hanya bisa menatap Mu Chen dengan sedikit amarah. Mu Chen melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada banyak tatapan yang menatapnya. Dia sedikit bingung dengan tatapannya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah menarik begitu banyak kecemburuan dari tindakannya. "Ayo pergi, kamu telah bekerja keras untuk peringkat ini. Saya tidak akan membiarkan orang lain merebutnya." Mu Chen berkata sambil melihat Luoli. Luoli tersenyum ringan sambil menganggukkan kepalanya. Bas. Namun, tepat ketika Mu Chen menyelesaikan pidatonya, suara mendengung datang dari plakat akademi di tangannya saat cahaya cemerlang dilepaskan darinya. Di saat yang sama,
Semua plakat akademi yang dipegang oleh kapten di wilayah ini juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Semua orang sedikit tercengang saat mereka mengangkat plakat akademi mereka. Namun, ketika mereka melihatnya, wajah mereka berubah drastis. Jisuan yang peringkat 2 dalam peringkat poin melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, mereka telah melampaui Mu Chen dengan poin melonjak menjadi 200.000 yang menakutkan dari 150.000 poin. Poin mereka meningkat lebih dari 50.000. Bagaimana mungkin? Seseorang berseru. Mereka tidak dapat memahami alasan di balik lonjakan tiba-tiba poin Jisuan karena tidak ada dari 8 teratas yang jatuh dari peringkat poin. Jika tidak ada tim yang keluar, itu menyiratkan bahwa Jisuan tidak mengalahkan tim di top 8. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin? Keributan yang mengguncang bumi menutupi cakrawala saat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Mu Chen. Senyum yang tergantung di wajah Mu Chen perlahan menghilang saat dia menyipitkan matanya. Tapi sebelum dia berbicara, pupil matanya menyusut lagi. Dia melihat nama Jisuan tiba-tiba menyala. Bahkan wajah Luoli dan Wen Qingxuan juga berubah drastis. Karena mereka tahu alasan namanya dibakar, itu berarti Jisuan dan timnya telah menyalakan plakat akademi mereka. Jisuan berniat untuk memulai pertempuran terakhir.